Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Abdul Ali, NIM 23650032. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tugas 4 dari mata kuliah Manajemen Proyek Teknologi Informasi. Nah, langsung saja kita ke materinya, yaitu Manajemen Integrasi Proyek. Kunci dari keseluruhan keberhasilan proyek manajemen integrasi proyek yang baik terbagi menjadi tiga, yaitu proyek manajer harus mengkoordinasikan semua bidang pengetahuan lain sepanjang siklus hidup proyek. Kedua, banyak manajer proyek yang baru mengalami kesulitan melihat gambaran besar dan hanya fokus pada terlalu banyak detail. Ketiga, manajemen integrasi proyek tidak sama seperti integrasi perangkat lunak. Terus proses manajemen proyek integrasi proyek terbagi menjadi tiga, yaitu mengembangkan proyek charter, kedua mengembangkan pernyataan lingkup awal proyek, ketiga mengembangkan rencana pengelolaan proyek. Terus proses manajemen integrasi proyek terbagi juga menjadi empat, yaitu mengatur dan mengelola eksekusi proyek, kedua memantau dan mengendalikan pekerjaan proyek, keempat melaksanakan pengendalian perubahan terpadu, kelima yaitu menutup proyek. Project Integration Management Summary ini terbagi India Information Technology Project Management 7 Edition. Terus proyek charter terbagi menjadi dua, yaitu setelah menentukan proyek apa yang akan dikerjakan, maka proyek tersebut yang perlu diketahui oleh seluruh organisasi. Proyek charter merupakan dokumen yang secara formal menyebut keberadaan proyek dan menyediakan arahan pada sasaran dan pengelolaan proyek. Project Charter terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama berisi elemen-elemen yang unik yang berlaku pada proyek tersebut, kedua ada nama proyek resmi, ketiga manajer proyek, keempat tujuan proyek, kelima penjelasan asal-usul proyek, keenam ada sponsor proyek, ketujuh hasil akhir deliverable dari fase-fase proyek, 8 adalah strategi global dalam melaksanakan proyek, ke-9 perhitungan waktu kasar dan biaya kasar, ke-10 sarana dan prasarana dan sumber daya, ke-11 ada staff dan vendor. Proyek charter itu nama proyeknya yaitu Sistem Informasi Rumah Sakit, manajernya ada S. Fasari Mkom. Tujuannya yaitu mengkomputerisasi aktivitas rumah sakit. Asal-usulnya itu hasil konsorsium kementerian dan Pemda. Sponsornya itu perusahaan obat cacing Perdika Farma. Hasil akhirnya yaitu fungsi pendaftaran, rawat inap, dan rawat jalan. Strateginya yaitu melengkapi kebutuhan pengobatan rakyat. Lama dibuatnya yaitu adalah 4 bulan dari 29 Maret sampai 30 Juli 2012. Biayanya yaitu Rp198.257.250. Sumber daya peralatan LAN 15 unit komputer, 12 orang. Staf atau vendornya itu PT Sendi Pratama. Kegunaan proyek charter yaitu pendefinisian proyek secara jelas, mengenali atribut-atribut pada proyek, identifikasi otoritas proyek, peran kerja orang-orang utama yang terlibat, terus sebagai fondasi yang menopang jalannya proyek. Nah, manajemen integrasi proyek terbagi menjadi berapa ini? Terbagi menjadi 7, yaitu development project charter, kedua development preliminary project scope statement, ketiga development project management plan, keempat ada direct and manage project execution, kelima ada project and control project work, keenam ada integrate change control, ketujuh ada close project. Nah, pernyataan lingkup awalnya yaitu pernyataan lingkup merupakan dokumen-dokumen yang digunakan untuk mengembangkan dan mengkonfirmasi pemahaman umum dari lingkup proyek. Ini merupakan alat bantu penting untuk mencegah skop creep, yaitu kecenderungan lingkup proyek yang terus menjadi besar. Rencana manajemen proyek, yaitu rencananya manajemen proyek merupakan dokumen yang digunakan untuk mengkoordinasi semua dokumen perencanaan proyek dan membantu memandu eksekusi dan pengendalian proyek.
atribut perencanaan proyek, yaitu proyek unik, rencana proyek juga, rencananya haruslah dinamis, fleksibel, diperbarui ketika perubahan terjadi. Elemen umum dari rencana manajemen proyek yaitu pendahuluan atau deskripsi bagaimana proyek diatur, proses-proses manajemen dan teknis yang digunakan dalam proyek, terus pekerjaan yang akan dilakukan, jadwal dan informasi anggaran. Eksekusi proyek. Eksekusi proyek ini mencakup pengelolaan dan pelaksanaan pekerjaan yang dijelaskan dalam rencana manajemen proyek. Sebagai yang besar, waktu dan biaya biasanya dihabiskan pada tahap eksekusi. Nah, alat bantu dan teknik eksekusi proyek yaitu ada dua, metodologi manajemen proyek. Terus yang kedua, sistem informasi manajemen proyek. Memantau dan mengendalikan pekerjaan proyek terbagi juga menjadi tiga. Perubahan terhindarkan pada sebagian besar proyek sehingga perlu dikembangkan dan diikuti proses untuk memantau dan mengendalikan perubahan. Kedua yaitu pemantauan pekerjaan proyek mencakup pengumpulan, pengukuran, dan penyebaran informasi kinerja. Yang ketiga, dua keluaran yang penting, tindakan korektif dan preventif yang dianjurkan. Terus di sini ada sistem kendali perubahan, proses formal yang terdokumentasi yang menggambarkan kapan dan bagaimana dokumen dan pekerjaan proyek resmi dapat diubah. Kedua yaitu menggambarkan siapa yang berwenang untuk membuat perubahan dan bagaimana membuatnya. Terus penutupan proyek yaitu menutup proyek Anda harus mengakhiri sebuah aktivitas. Terus kedua keluar utamanya itu terbagi menjadi 4. Yang pertama prosedur penutupan administratif, kedua prosedur penutupan kontrak produk, ketiga layanan atau hasil akhir pembaharuan. Yang keempat ada aset proses organisasional. Rangkumannya itu manajemen integrasi proyek mencakup pengembangan carta proyek, pengembangan pernyataan lingkup awal proyek, pengembangan rencana manajemen proyek, pengaturan dan pengelolaan eksekusi proyek, pemantauan dan pengendalian pekerjaan proyek, pelaksanaan pengendalian perubahan, terus penutupan proyek. Nah, mungkin itu saja penjelasan singkat dari materi keempat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.